Saya sesungguhnya memang suka berpolitik. Saya pertama sekali berpolitik itu belajar ya. Ya, belajar itu pada tahun 2023. Usia saya ketika itu mungkin sekitar 27 menuju 28. Nah, itu pertama sekali saya berpolitik, dan ketika itu saya didaulat menjadi Ketua DPC Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sragen, PDS. Tapi kan kala itu saya tidak memahami apa itu politik. Ya. Jadi saya hanya ikut-ikutan saja. Saking polosnya saya terkadang tidak terlalu mementingkan apa itu yang namanya pencalekan dan seterusnya. Mungkin saya berpikir bahwa saya dipilih menjadi ketua kala itu karena saya punya fasilitas komputer kala itu, ya. Kemudian punya kantor. Tidak lama kemudian juga akhirnya saya ketendang dan tidak menjadi ketua Partai Damai Sejahtera yang dimaksud. Nah, kemudian saya masuk di Partai Gerindra pada tahun 2012 sebagai ketua waktu itu di kota Surakarta, Solo, Jawa Tengah. Kala itu yang menjadi ketuanya adalah Aris Nuryanto, lalu saya sebagai IT membantu dia. Jadi wakil ketua bidang IT. Nah, tetapi karena saya kan domisili di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, akhirnya pada tahun 2014 saya masuk di Partai Nasional Demokrat, Nasdem. Dan di sana saya sebagai sekretaris 2 dan mencalonkan diri sebagai caleg di Dapil 6 di Kabupaten Sragen. Dapil 6 itu meliputi Karangmalang, Kedaung kalau nggak saya. Iya, Karangmalang, Kedaung, dan Ngerampal. Ya, kalau nggak salah itu. Ya. Tapi memang tidak saya kerjakan dengan baik. Tapi ya lumayan habis juga saya, karena saya harus meragati tim sukses ketika itu. Nah, khusus di kampung saya ketika itu di Bula Asri, ya di Bula Asri, Kelurahan Pelumbungan, suara saya cukup banyak, sekitar 80%. Ya, karena mungkin juga hari itu saya bangun semacam jalan. Ya, disitulah saya belajar. Nah, saya kemudian terus mempelajari tentang politik, dan akhirnya saat ini saya masuk di Partai Kebangkitan Nusantara, PKN. Ada banyak sih yang ngajak saya untuk bergabung di partai mereka. Ya, di partai mereka, tetapi saya tidak tertarik karena partai yang menyodorkan atau memberi saya tawaran itu adalah kebanyakan partai yang berbasis agama. Saya dulu ditawarin itu, tapi saya tidak tertarik. Akhirnya saya mundur. Nah, begitu saya melihat Partai Kebangkitan Nusantara ini, saya melihat sesuatu yang berbeda. Dan itulah sebabnya saya simpulkan, udahlah saya gabung aja di Partai Kebangkitan Nusantara. Saya sebenarnya lahir di Nias, di Sisobalauru, Kecamatan Hilidiho, Kabupaten Nias, Sumatera Utara. Dan saya mendukung terbentuknya beberapa DPD PKN di Kepulauan Nias, khususnya di Nias Utara, Kabupaten Nias, kemudian Nias Barat, Gunung Stolit,
bersama dengan Bapak Hadirat Manang, mantan Ketua DPRD Nia Selatan kalau nggak salah. Dia pernah juga mencalonkan diri sebagai bupati. Nah, keinginan saya berpolitik, saya suka sekali memang dunia itu, ya. Pada tahun 2020 saya ikut terjun sebagai tim sukses calon bupati yang kami daulat, yaitu Jenderal Christian Sibuan, maksudnya mantan jenderal purnawirawan TNI. Dia pernah menjadi Pangdam di Pangdam Cendrawasih di Papua gitu. Nah, saya tertarik dengan cita-cita, visi misinya, kepribadiannya. Akhirnya saya bergabung menjadi tim sukses untuk, atau dengan harapan menggolkan dia jadi bupati di Kabupaten Nias pada tahun 2020. Akan tetapi ternyata dia tidak berhasil, tidak menang. Tapi saya melihat bahwa itu kesempatan saya belajar banyak hal. Walaupun akhirnya dia tidak jadi menjadi bupati. Tapi bagi saya no problem. Nah, kemudian juga saya pernah mencalonkan diri sebagai calon legislatif seperti yang saya sebutkan tadi, tapi kalah. Ya, tidak menang karena memang tidak saya kerjakan serius. Nah, pada tahun 2022 ini begitu saya masuk di Partai Kebangkitan Nusantara, saya mencoba menekuni. Ya, saya mencoba menekuni ini dan berani mencalonkan diri sebagai calon legislatif, calon DPR RI di tahun 2024 nanti. Ya, harapan saya menang, dan itu sebabnya saya mempersiapkan diri dari sekarang. Kebetulan dalam waktu dekat saya mau berangkat ke New York, Amerika Serikat. Tahun ini juga pada bulan Mei kemarin kan saya baru pulang dari London. Saya harus banyak belajar. Saya rencana mau belajar sih di sana juga, mau sambil berbisnis, tapi nggak tahu nanti bagaimana. Tapi yang jelas akhir bulan ini itu yang sedang saya pikirkan. Nah, oleh karena itu, mengapa saya begitu tertarik dengan dunia politik? Karena di sana kita bisa berkata-kata, berjuang. Karena kalau kita di luar sistem, kita nggak didengerin. Tapi kalau kita di dalam sistem, kita punya hak suara. Ya, kalau misalnya kita punya gagasan, punya ide, itu dapat kita aktualisasikan, terapkan di dalam kita menjadi bagian dari politik atau pemerintah misalnya. Nah, ada banyak orang mengatakan bahwa politik itu jahat, jangan bermain politik, itu jahat. Tapi menurut saya politik itu nggak jahat, karena politik itu kan sebenarnya instrumen untuk meraih kekuasaan secara konstitusi. Jadi harus sesuai dengan undang-undang konstitusional. Nah, itu sebabnya saya berpikir bahwa kapan lagi saya memanfaatkan secara positif menggunakan kesempatan yang ada. Maka di tahun 2022, 2023 saya mulai mempersiapkan diri untuk pencalonan diri saya sebagai caleg DPR RI di wilayah Jawa Tengah Dapil 4, itu meliputi Kabupaten Sragen, Karanganyar, dan Wonogiri. Saya mohon doa restu teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian. Saya punya visi pribadi. Visi pribadi saya adalah meningkatkan SDM dalam mengelola sumber daya alam. Indonesia ini kan kaya. Saya coba keliling Indonesia, walaupun tidak semua. Saya melihat kekayaan alamnya itu sangat besar. Ya, bahkan di tanah Jawa ini aja masih banyak anggota masyarakat yang belum memanfaatkan potensi di dalam dirinya secara maksimal. Apalagi di luar Pulau Jawa misalnya. Nah, oleh karena itu saya terbeban untuk mendorong masyarakat agar mereka meningkatkan potensi yang ada dalam dirinya dan mampu memanfaatkan sumber daya atau sumber daya alam yang ada di sekitarnya.
Tetapi memang kita perlu belajar terhadap orang luar. Itu sebabnya saya pergi ke Amerika sebenarnya belajar tentang bagaimana orang di sana memanfaatkan potensi yang ia miliki. Waktu saya ke London pada bulan Juni 2022, saya melihat pertanian di sana sangat bagus. Ya, mereka mampu mengelola apa yang tidak bisa menjadi bisa. Tapi poinnya adalah bagaimana kita meningkatkan potensi diri masyarakat dalam mengelola potensi dirinya minimal. Dan apalagi dia dapat mengelola sumber daya alam yang ia miliki. Nah, itulah kira-kira mengapa saya berpolitik, dan mudah-mudahan langkah dan perjuangan ini membuahkan hasil sekarang dan ke depan. Maka dengan itu saya mohon doa dan support Anda, Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian. Salam Nusantara dari Partai Kebangkitan Nusantara PKN hadir untuk Anda. PKN itu bagus karena dia partai nasionalis. Thank you dan salam.